Bila cinta menggugah rasa begitu indah, mengukir hatiku, menyentuh jiwaku, hapuskan semua gelisah. Oh, terang saja aku menantikan, terang saja aku mendapatnya, terang saja aku merindunya, karena dia begitu indah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda semuanya, pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa berjumpa kembali bersama saya Agustiada di Aceh Jino. Nah, ada yang spesial dan juga yang lainnya, ya di mana Rais sebenarnya banyak banget ya tamu kita hari ini ya. Nah, kita sekarang ada di studio Aceh TV di program Aceh Jino dan kita bersama komunitas dari Cat Lovers Banda Aceh ya. Dan ini adalah semua anggotanya dan itu juga. Selamat pagi, Ibu Natalina ya. Selamat datang di Aceh Jino. Nah, ini adalah wadah anak-anak muda di mana mereka bisa mengisi semuanya kebaikan. Artinya mereka memang memberikan energi positif di sini. Nah, boleh nggak sih sebelum kita pengen tahu nih kenapa ada kucing-kucing di sini, boleh nggak kenalan dulu sama teman-teman yang lainnya? Silakan, Ibu. Boleh. Jadi kami semua dari komunitas Cat Lovers Banda Aceh datang kemari itu sesuai dengan visi misi kita juga untuk membantu sosialisasi, untuk sosialisasi sekaligus untuk edukasi kepada masyarakat seputar dunia kucing. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat kita belum sepenuhnya menerima atau ada yang masih takut, ada yang masih ragu untuk dekat dengan binatang ini. Padahal kan Nabi kita juga mencontohkan untuk memelihara kucing. Jadi kenapa kita menjauhi, kenapa malah ada yang ekstremnya, kenapa kita menzalimi gitu kan. Jadi dengan adanya wadah ini di sini kita berkumpul sama-sama, semua kami adalah pecinta kucing. Jadi karena kami semua pecinta kucing gitu, kita tidak membedakan ras apapun juga di sini. Kita di sini sama-sama belajar. Setelah kita belajar, itu kita akan aplikasikan ilmu kita untuk masyarakat juga dan memberikan manfaat buat masyarakat yang lain. Betul. Ini saya absen dulu ya. Yang di ujung Oke, boleh dong pakai mic-nya Bang Diki Hendra Harahap ya. Ini anggota bidang sumber daya manusia ya? Iya, Kak. Oke. Dengar-dengar nih owner dari salah satu pet shop juga, betul? Betul, Kak. Betul, di mana kalau boleh tahu? Tempat kita, Kak, di Gampung Prada. Oh gitu, pengen tahu dulu nih, maksudnya dari awal memang suka kucing atau membuka sebuah usaha di penjualan ataupun pernak-pernik, makanan juga ya, makanan kucing ya. Oke, seperti apa sih awalnya? Jadi pertama itu kan Kak, saya memang suka kucing, suka pelihara kan. Cuma karena kita mahasiswa gitu kan, uang masih dari orang tua, terus kita mikir Kak, uang untuk biaya kucing ini, kadang kita nggak makan gitu kan. Sedihnya, demi kucing pokoknya nggak makan, nggak apa-apa ya. Jadi Kak, kita cari pemecah masalah gitu kan Kak. Sambil buka bisnis gitu, jadi keuntungannya bisa untuk biaya si kucing. Pertama kali dapat biaya itu memang usaha sendiri, biayanya cari sendiri atau bagaimana? Dibantu sama orang tua? Ada Kak dibantu, baru ada juga uang jajan dari beasiswa juga. Ada berapa jenis kucing yang dijual di pet shopnya punya Diki? Itu kemarin Kak ada satu jenis Persia. Satu jenis Persia. Boleh tahu dong berapa harganya kisaran? Kemarin tuh Kak pernah 1.200.000. Itu paling tinggi harganya? Iya Kak. 1.200.000. Iya. Lumayan. Lumayan. Terima kasih Diki. Ya, mudah-mudahan juga pet shopnya bisa lebih maju lagi ya. Amin. Oke, di sebelahnya kenalan dong kakak. Nama saya Mas Dolfa. Masda. Ya, Mas Oke. Dolfa. Ini kucing yang dipegang jenis apa sih?
Jenis Persia. Jenis Persia. Alright. Ini berarti punya sendiri ya. Artinya memang Ibu yang setiap anggota yang memiliki kucing ini memang dia harus punya kucing dulu untuk bergabung atau bagaimana? Enggak mesti. Jadi Boleh pakai mic-nya, boleh pinjam ya? Jadi siapapun yang punya hobi atau punya rasa sayang terhadap kucing, itu boleh bergabung di komunitas kita. Karena gini, bisa jadi kan dia suka sama kucing, tapi ada kendalanya misalnya orang tuanya nggak suka ada kucing di rumah, atau dia masih kos, nggak bisa bawa kucing ke kosan. Tapi dia bisa bergabung di komunitas kita dan dia bisa juga belajar banyak dari komunitas kita. Oke, begitu ceritanya ya. Ini sebelah ini siapa nih yang ganteng nih? Angga. Angga, aku lihat dari yang lainnya ini agak yang berbeda ya. Dede! Jangan dilepas Angga. Gemes deh. Angga, kenalin dulu nama si kucingnya siapa nih? Nama kucing ini Black Anchor Dex. Dia ini ras pink. Ras pink ya, oke ya. Saya pertama kali lihat kucing yang begini ini ketika saya di Kairo. Jadi ngelihatnya emang luar biasa. Ini ya, kucing Firaun kalau saya boleh bilang. Angga, sehari-harinya aktivitasnya apa nih kegiatannya? Kalau saya karyawan swasta di Honda Arista. Di Honda Arista. Jadi kalau sehari-hari misalkan kerja nih kucingnya dititipin sama siapa? Bentar. Panggilannya kalau misalkan anak anjing itu anak-anak berarti ya, anak kecil gitu. Kalau kucingnya panggilannya apa ya? Mereka nama sih panggilannya. Nama sering ya, oke. Si adeknya dititipin sama siapa? Enggak, kalau kan kebetulan saya tinggal sendiri dan mereka saya tetap tinggal di rumah. Jadi kalau mau pergi kerja saya beresin dulu semua, saya bersihkan kandang-kandangnya dan saya tinggali makanan. Jangan dilepas, dipegang. Dilepas, Gitu. Enggak, di berapa sih pertama kali beli atau dikasih gitu atau gimana? Oh, kalau ini Dex saya adopt dari catering di Surabaya. Dia ini harganya 12 jutaan. satu motor bekas, keren. Sekarang udah punya jodoh? Udah punya cucu? Untuk saat ini belum. Belum ya? Direncanakan. Direncanakan nanti berjodoh dengan siapa udah tahu ya. Mungkin ini kan satu jenis satu ras juga ya? Iya, cuma di jantan juga. Oh, jantan. Nggak apa-apa, kita belajar di sini banyak ya Ibu ya. Secara juga kalau saya sendiri juga belum banyak tahu ada berapa jenis dari kucingnya sendiri. Nanti Ibu Natalia boleh membantu untuk menjawab ya. Dan di sebelah Angga, siapa kakak? Selamat pagi. Selamat pagi, nama saya Hafnizar. Hafnizar. Bergabung di Cat Lovers Banda Aceh, ini kapan? Udah lebih kurang 1 tahun yang lalu. Awalnya diajak atau jatuh cintanya bagaimana ya? Memang udah jatuh cinta sama kucing. Jadi kebetulan tahu di Banda Aceh ada juga cat lover yang sama-sama pecinta kucing ya. Jadi saya ikut bergabung di situ. Oke, dan sekarang udah jatuh cinta banget ya jadinya ya? Oh sangat. Sudah berapa banyak kucing yang diadopsi? Sekarang saya di rumah ada 8 kucing. Wow, 8 kucing dari jenis yang berbeda juga semuanya? Dua jenis, oke. Kita mau lihat juga bagaimana kegiatan dari Cat Lover Banda Aceh. Silakan kita nikmatin dulu video dan juga fotonya. Oke, mungkin kakak boleh komentar kak, ini ngapain ya? Ini pemeriksaan, salah satu pemeriksaan terhadap kucing. Jadi ini adalah kegiatan kita, rescue. Jadi kucing-kucing di jalanan gitu kan, kadang-kadang kita temukan dalam kondisi yang tidak sewajarnya. Betul. Dalam kondisi sakit, dalam kondisi kelaparan gitu kan. Nah jadi sebagai seorang pecinta kucing, pastinya kita tidak akan membiarkan mereka seperti itu. Nah itu kita adopt, kemudian kita bawa dan kita bawa untuk berobat juga, kemudian kita tangani sampai betul-betul pulih. Alright. Nah, ini salah satu contohnya. Ini dia terkena penyakit skabies. Ini skabies yang betul-betul parah sampai muka pun kan nggak nampak mukanya lagi ya. Nah penanganannya seperti apa ya Ibu? Yang pasti kita bawa ke klinik dokter hewan untuk mendapatkan pengobatan, kemudian ada perawatan rutin dari kita juga yaitu memandikan salah satunya, kemudian memberikan tempat tidak yang tempat lembab, tidak tempat yang panas, tapi tempat yang sejuk karena itu membutuhkan membutuhkan cuaca yang sejuk.
Oke. Nah, ini juga salah satu kucing rescue. Ya. Dia mata, kendalanya adalah di mata. Jadi matanya terkena katarak, kedua-duanya hampir buta, gitu. Dan ini juga bisa Kemudian disembuhkan? dipelihara. Ini yang saya bawa. Ini kami bawa dari kedai kopi dalam kondisi kelaparan. Nah, sekarang ini lapar, berkutu dan berjamur. Ini sedang dalam tahap pemulihan gitu. Nah, sekarang dia sudah lebih gemuk. Ini juga, ini bayi kucing ditemukan di tempat sampah sudah dikerubungi semut, tapi dia masih hidup gitu. Jadi waktu pas mau buang sampah kita lihat, ya udah karena dia masih hidup kita bawa, ambil, Iya. kita rawat. Itu ada yang ini ya, ada yang latah tuh di belakang TV tuh. Iya itu. Saya gemes sama itu tuh. Nah, itu dia lagi berdiri. Oke. Nah, kalau untuk Cat Lovers Banda Aceh sendiri didirikan tuh kapan sih Ibu? Pertama kali? Kita pertama kali berdiri tanggal 17 Desember tahun 2017. 2017. Iya, itu deklarasinya sebetulnya. Baik, nah awal-awalnya ini anggotanya ada berapa dan juga kucing yang diadopsi ada berapa banyak? Kalau kucing yang diadopsi itu tergantung masing-masing owner ya. Ada yang baru pemula dengan 1 ekor kucing, ada yang memang sudah ramai kucingnya puluhan di rumah. Kemudian kita ada kesepakatan untuk bergabung sama-sama supaya kita bisa memberikan edukasi lebih luas lagi kepada masyarakat. Oke, baik. Nah, Ibu, nih di depan kita juga ada beberapa ya. Boleh nggak sih Ibu memberitahukan, menginformasikan juga ke masyarakat ke ini jenis apa? Kemudian coraknya juga ini mahal ya coraknya ya. Ini juga dan ini silahkan Ibu Natalia. Jadi kalau di komunitas kita sekarang ini sudah beragam ya, dari ras kucing itu bukan hanya kucing domestik atau kucing kampung. Ini adalah ras Bengal yang sebelah sini. Ras Bengal ini dia karakternya lincah, kemudian juga aktif. Dia biasanya nggak mau di kandang. Dia biasa hidupnya di alam liar. Jadi dia kalau dilepas itu dia akan sangat senang sekali. Kemudian yang ini, yang di tengah ini adalah ras Maine Coon. Ras Maine Coon adalah kucing raksasa kita kenal. Dia kucing terbesar di dunia. Wow. Ini masih kecil, ini masih kittennya sebesar ini. Jadi kalau dia udah dewasa bisa jadi dia lebih besar lagi. Berat badannya bisa mencapai 10 sampai 15 kilo kucing dewasanya. Nah, kalau yang di kandang biru itu sedang duduk, itu kucing domestik, kucing kampung juga. Cuma di sini kan kita mau menunjukkan juga kalau kita tidak hanya kucing ras yang ada, tapi juga ada kucing kampung juga. Dan kalau semua kucing kalau kita rawat dengan baik, semua akan bagus. Nah, artinya ini Ibu, berbeda jenis kucingnya juga berbeda cara penanganannya atau merawatnya juga? Sebetulnya yang membedakan adalah bulu panjang dan bulu pendek. Itu Nah, aja. kita kasih Dan PR. tidak berbulu. Iya, kita kasih PR ya. Buat hasil maaf tadi Diki, Angga Diki ya. Diki, cara membedakan penanganan yang tadi berbulu panjang dan juga berbulu biasa nih seperti apa sih? Kalau masalah cara membedakannya itu Kak, kalau berbulu panjang tuh perawatannya lebih serius. Mungkin karena misalnya ada kutu gitu kan Kak, nggak terlalu nampak. Jadi samponya itu memang sampo khusus dia Kak. Terus kalau yang bulu pendek itu lebih mudah membersihkannya. Untuk dalam 1 minggu mereka harus dimandikan setiap hari atau bagaimana? Kalau saya biasa Kak, 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Ya. Kalau keseringan kenapa? Rontok bulunya? Bisa tambah rontok, bisa juga iritasi Kak. Karena kan bahan kimia dari sampo tersebut. Baik. Mas Dah, kalau untuk program kerja yang sudah dilakukan selama ini oleh CLBA, ya ini apa aja sih? Sebenarnya program kerja kami tuh udah lumayan banyak. Misalnya salah satu di bidang saya ya, SDM. SDM itu kami biasanya setiap sebulan sekali itu mengadakan gathering. Nah, di gathering ini kami biasanya membahas bagaimana cara penanganan kucing, maksudnya cara perawatan kucing yang berbulu panjang atau berbulu pendek. Jadi kami di sini juga membahas macam-macam jenis kucing kayak gitu, biar masyarakat tuh tahu gimana jenis-jenis kucing di sini kayak gitu. Baik. Nah, ini juga sering adakan kegiatan di Lapangan Belang Padang ya, benar sekali ya. Dan peminatnya luar biasa banyak sekali. Salah satu anak saya nih paling heboh dari situ. Cuman berbeda arah sama emaknya ya. Oke, pemirsa, kita akan segera kembali tetap di Aceh Gino.